Shalom, pagi, mari sama-sama dudukkan kepala. Inilah anak yang kau kasih, yang kau cintai dan yang kau sayangi. Dan kami ada sebagaimana ada karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Maka pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun singkat, firman menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, sucikan hati dan pikiran kami, dan urapi kami, dan urapi juga hamba-Mu. Dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 13 ayat pertama sampai ayat 10. Nasihat-nasihat terakhir ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakan sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti yang pada waktu kedatangan kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi, karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantara aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Pujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Sedikit dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa pada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji, karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kamu perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis pada kamu, ketika aku berjauh dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras, terpaksa dianugerahkan Tuhan padaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkannya. Kita lihat bagaimana nasihat-nasihat terakhir kepada sidang di Korintus. Paulus ini Paulus berkata pada ayat yang kelima, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selik dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Firman Tuhan mengingat, ujilah dirimu. Yang kedua, selidikilah dirimu. Bukan saja uji diri kita, tetapi selidik diri kita. Apakah Kristus ada dalam diri kita? Penting. Apakah Kristus menunggal dalam hidup kita? Apakah firman menjadi manusia atau menjadi daging dalam hidup kita? Selidiki, ujilah. Bukan sekedar kata orang, tapi orang melihat bahwa Kristus ada dalam hidup kita. Kristus nyata dalam hidup rumah tangga kita. Kristus nyata dalam pelayanan kita. Kita uji, kita tahu bahwa Kristus ada. Dan Kristus gak ada, tergantung saudara yang menentukan. Kalau saudara Kristus ada di hidup saudara, sikap tingkah laku kita seperti Kristus.
Kalau sikap tingkah laku kita seperti iblis, berarti Yesus tidak ada dalam hidup kita. Kalau Yesus ada di kita, tingkah karakter Yesus ada dalam hidup kita semua. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kelihatan bahwa Kristus tidak ada dalam hidup kita. Tapi kalau Kristus ada di hidup kita akan berjalan pada real firman Allah, sebagaimana Roma 8:14, anak Allah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pagi hari ini saudara hidup pimpinan Roh Kudus, bangun pagi karena saudara mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tanpa mau hidup dalam pimpinan, tidak akan ada doa, ada mesbah keluarga, tidak ada mesbah pribadi, karena saudara tahu bahwa Kristus ada itu saudara mengutamakan Tuhan, itu mengadakan mesbah, arti mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan ya segala-galanya, dan tingkah laku kita seperti Kristus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, Engkau ingatkan kami pada pesan terakhir buat Paulus pada sidang Korintus, bagian pesan pada kami, ujilah dan selidiki hatiku, dan Bapa Kristus ada di hidup kami, biar kami mau menyucikan diri kami dari perkara-perkara najis, perkara kotor, dari perkara yang suci yang berkenan kepada Tuhan. Setiap perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, begini dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka sebagai hamba-hamba Allah, hikmat yang dari surga Kau berikan buat mereka. Dari semewa juga mereka takut kepada Tuhan. Di tahun politik tetap Kau berikan amanah negara kami Indonesia. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.